Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar manajemen dengan materi Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat oleh kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 203119020. Saya Nur Hidayatullah Zainal, NIM 20300119030. Dan saya Salim Sakir, NIM 203119038. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Dasar-dasar Manajemen dengan materi Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat. Bagian A, konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Setiap pemerintah menyerukan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, tampaklah bahwa lembaga pendidikan itu bukanlah badan yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putri bangsa, melainkan ia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat luas. Selanjutnya, dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat, memudahkan organisasi pendidikan tersebut masuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang dicita-citakan oleh masyarakat tentang pengembangan putra-putri mereka. Di samping layanan terhadap masyarakat berupa pendidikan dan pengajaran, lembaga pendidikan juga menyediakan diri sebagai agen pembaru atau penerang bagi masyarakat. Secara terperinci, manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Bagi lembaga pendidikan, yakni yang pertama, memudahkan memperbaiki pendidikan. 2. Memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar. Ketiga, konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar. Keempat, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat. 5. Mendapat dukungan moral dari masyarakat. 6. Memudahkan meminta bantuan dari masyarakat. 7. Memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat. 8. Memudahkan pemanfaatan narasumber. Adapun bagi masyarakat, yakni yang pertama, tahu hal-hal tentang persekolahan dan inovasinya. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Keempat, melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Bagian B, jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Don Begin, pada tahun 1984, ada dua public relations. Public relations dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu external public relations atau humas keluar, dan internal public relations atau humas ke dalam. Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan, khususnya hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan eksternal publik, dan kedua, kegiatan internal publik. Kegiatan eksternal secara tidak langsung seperti meliputi pertama, penyebaran informasi melalui televisi. Berhasil tidaknya
menggunakan media televisi tergantung pada program atau pokok-pokok pembahasan yang disampaikan dalam acara TV tersebut. Berbagai macam program dalam televisi bisa disalurkan dengan seperti melakukan wawancara tentang pendidikan, menggelar kegiatan acara cerdas cermat dan disiarkan di televisi dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyebaran informasi melalui radio. Radio sama halnya dengan televisi, namun radio seperti yang kita ketahui bersama bahwa radio tidak dapat menyertakan gambar atau video langsung. Jadi dalam radio kita hanya bisa mendengar informasi-informasi terkait pendidikan. Yang ketiga, penyebaran informasi melalui media cetak. Media cetak yang dimaksud adalah seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam surat kabar maupun majalah dapat kita temukan berbagai macam informasi-informasi mengenai pendidikan seperti laman pendaftaran, penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa baru, cara pendaftaran, dan berbagai macam hal. Dan yang keempat adalah pameran sekolah. Adanya pameran sekolah untuk memberitahukan, untuk memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan atau karya-karya yang telah dibuat oleh siswa-siswa kepada masyarakat luar. Yang kedua yaitu kegiatan internal. Kegiatan internal termasuk ke dalam publisitas ke dalam. Sasarannya yaitu warga sekolah itu sendiri, seperti para guru, tenaga tata usaha, dan seluruh siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijakan penyelenggaraan sekolah seperti situasi dan perkembangannya. Kedua, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah untuk membangun sekolah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, dapat membangun hubungan kerjasama atau rasa harmonisme antara warga sekolah itu sendiri. Kegiatan internal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan secara langsung dan kegiatan secara tidak langsung. Kegiatan langsung dapat berupa seperti upacara sekolah, rapat dewan guru, karya wisata atau rekreasi bersama yang diadakan oleh pihak sekolah yang melibatkan guru dan siswa-siswa, dan berbagai macam kegiatan tatap muka lainnya. Sedangkan mengenai kegiatan yang tidak langsung dapat berupa seperti penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding, pemasangan iklan atau pemberitahuan khusus melalui media massa pada kesempatan-kesempatan tertentu, dan berbagai kegiatan lainnya. C. Bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat antara lain. 1. Mengikut sertakan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat. Partisipasi warga sekolah, termasuk guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat sekitar. Misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan hari nasional, atau keagamaan, dan sebagainya. Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Yang kedua, menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat. Sekolah dapat menyediakan fasilitasnya untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran. Fasilitas tersebut misalnya lapangan olahraga, halaman sekolah. Yang ketiga itu LCD untuk acara perayaan HUT RI. Dan yang ketiga, mengikut sertakan pemuka atau tenaga ahli di masyarakat.
ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Yang keempat, menggunakan sarana dan yang tersedia di masyarakat untuk keperluan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memandang masyarakat sebagai laboratorium untuk belajar, sehingga penting bagi guru-guru untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia di dalam masyarakat yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya, sumber-sumber alam, lingkungan sekitar, keadaan flora dan fauna, lapangan dan jalan desa, transportasi, lalu lintas. Yang kelima, menyandang gunakan potensi masyarakat sebagai salah satu unsur penanggung jawab pendidik. Berdirinya suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari peran masyarakat. Potensi di dalam masyarakat sangat mendukung perkembangan sekolah yang ada di lingkungannya. Contohnya, mengikut sertakan tokoh masyarakat dalam anggota komite sekolah. Yang kedua, mengikut sertakan masyarakat dan komite sekolah dalam rapat perencanaan BP3. C. Menampung aspirasi dari masyarakat yang memiliki potensi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah tersebut. Dan yang keenam, menyandanggunakan potensi orang tua siswa. Hubungan antar sekolah dengan orang tua diperlukan secara terus-menerus selama orang tua masih mempunyai anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Diperlukan kerjasama antar sekolah dan orang tua demi pentingnya siswa. Anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah, sehingga pendidikan di sekolah dengan di rumah harus seimbang. Disinilah letak pentingnya sekolah, mendayagunakan potensi orang tua dalam dunia pendidik. Bentuk-bentuk penyandanggunaan potensi orang tua dalam mendidik anak yaitu mendidik mental anak, mengembangkan bakat anak, membantu anak dalam bidang pengajaran, membantu guru dalam memecahkan permasalahan anak di sekolah. Dan yang ketujuh, mengikut sertakan dunia usaha bagi kepentingan sekolah. Sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kemampuan siswa dan dalam bidang usaha tersebut, dan di dunia usaha dapat pula dijadikan sponsor penyandang dana dalam acara-acara khusus sekolah seperti pensi ulang tahun sekolah dan lain-lain. Bagian D. Peningkatan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Masyarakat menilai pendidikan sebagai suatu jalan atau suatu cara yang meyakinkan dalam perkembangan siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan adanya pendidikan dengan cara menyekolahkan dan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Namun, hal tersebut tidak semuanya berlaku pada negara-negara di belahan dunia, apalagi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Apabila kondisi keuangan atau kondisi ekonomi mereka menurun, maka bagi mereka pendidikan bukanlah hal yang penting, dan bahkan mereka menghiraukan yang namanya pendidikan karena mereka belum tahu betul tentang makna atau tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Yang menjadi prioritas mereka saat seperti itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, dalam hal tersebut, suatu manajer dalam lembaga pendidikan perlu melakukan adanya kerjasama dengan tokoh-tokoh aktif masyarakat. Dengan kerjasama dari tokoh-tokoh aktif masyarakat tersebut, para manajer dalam lembaga pendidikan bisa mengadakan sosialisasi atau musyawarah untuk menghasilkan mufakat mengenai bagaimana pendidikan di suatu daerah tersebut. Yang paling menarik bagi masyarakat adalah bila lembaga pendidikan itu sanggup mencetak lulusan yang siap pakai. Artinya,
Bila lulusan itu baik, mereka sebagai tenaga penengah maupun sebagai tenaga ahli tidak membutuhkan lagi pelatihan sebelum bekerja, melainkan secara langsung dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya secara relatif baik. Untuk mewujudkan lulusan seperti ini memang merupakan tantangan berat bagi manajer pendidikan. Bila manajer berhasil, biasanya imbalannya dari warga masyarakat cukup besar. Mereka secara antusias akan mendukung lembaga pendidikan bersangkutan, baik secara moral maupun material. Makin banyak orang tua yang merasakan kepuasan itu, makin banyak dan makin besar pula partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu. Masyarakat memandang sekolah atau lembaga pendidikan sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa atau mahasiswa. Karena itu, masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun, hal ini tidak otomatis terjadi, terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia. Inilah beberapa partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Satu, dalam bentuk partisipasi antara lain yaitu Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Siswa, Perkumpulan Olahraga, Perkumpulan Kesenian, organisasi-organisasi yang lain. Dua, dalam bidang partisipasi antara lain yaitu kurikulum terutama yang lokal, alat-alat belajar, dana, material pembangunan gedung, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah dan sejenisnya. Yang ketiga, dalam cara berpartisipasinya antara lain ikut serta dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, dan sejenisnya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.